Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi teman-teman dan juga dosen pengampu Pak Fahrudin. Baik, saya Dio Atmaja Mega Fajari beserta rekan-rekan sekelompok saya, ada Bang Ardian Raffi, ada Pak Arif Nuritwan, dan juga Bang Fazrinaldo, ingin mempresentasikan tentang HOTS, yaitu Higher Order Thinking and Skill dalam pembelajaran sejarah. Pertama-tama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konten di balik HOTS ini terdapat ada dasar hukum, ada konsep HOTS, ada strategi HOTS, lalu ada kelebihan dan kekurangan dan tantangan pembelajaran HOTS. Dan terakhir ada contoh penerapan HOTS. Dasar hukum. Dasar hukum dalam Higher Order Thinking and Skill sudah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 untuk sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Pendidikan pada era revolusi industri 4.0 diarahkan untuk pengembangan kompetensi abad ke-21 yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada kompetensi berpikir, bertindak, dan hidup di dunia. Lalu yang 3 penilaian hasil belajar diharapkan dapat membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, atau dalam bahasa Inggris adalah Higher Order Thinking and Skills atau HOTS, karena dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat mendorong siswa untuk berpikir secara luas. Jadi siswa di balik Higher Order Thinking Skills ini mereka tidak hanya berpikir dalam pembelajaran sejarah, mereka tidak hanya berpikir belajar melalui buku saja, tetapi mereka juga diberi kesempatan untuk menelusuri pembelajaran sejarah yang ada di internet di zaman milenial ini. Itu. Konsep HOTS ada 3, yaitu pengertian, karakteristik, dan level kognitif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep HOTS. Konsep HOTS berasal dari buku Taxonomy of Educational Objectives yang ditulis oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Konsep yang dia ciptakan itu dinamakan sebagai Taksonomi Bloom. Nah, konsep dari Benjamin S. Bloom itu sejatinya merupakan tujuan-tujuan pembelajaran yang terbagi dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif adalah keterampilan mental atau seputar pengetahuan. Ranah afektif adalah keterampilan pada sisi emosi, yaitu seputar sikap dan perasaan. Lalu yang ketiga, ranah psikomotorik, yaitu yang berhubungan dengan kemampuan atau keterampilan fisik. Konsep HOTS dari buku Taxonomy of Educational Objectives itu kemudian disempurnakan oleh Anderson dan Carpole pada tahun 2001. 2 orang ini menyempurnakan khususnya pada bagian ranah kognitif. Itu ada tersedia di PPT kami. Itu ada yang pertama itu ada mengingat, memahami, mengaplikasikan. Nah, 3 opsi pertama ini masuk dalam Low Order Thinking Skill atau LOTS. Ini adalah dasar bagi siswa untuk mengingat pelajaran, lalu memahami apa yang diberikan oleh guru kepada siswa, terus mengaplikasikan ilmu yang telah didapatnya, kurang lebih seperti itu. Lalu berlanjut ada opsi yang berikutnya, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, 3 opsi yang kedua ini
masuk dalam high order thinking skills atau HORS. Siswa mampu menganalisis dan juga bisa menganalisis ilmu yang atau sesuatu yang didapatkan, lalu mengevaluasi dari apa yang telah didapatkan itu, lalu menciptakan em, dari ataupun menciptakan sesuatu yang dari berdasarkan apa yang telah didapat, baik itu ilmu ataupun yang lain seperti itu. Nah, pengertian HORS. Penilaian HORS tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran HORS. Tugas guru bukan hanya melakukan penilaian HORS, melainkan juga harus mampu melaksanakan pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk memilih keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih efektif. High order thinking skill merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu keterampilan berpikir yang tidak sekedar mengingat, memahami, dan menerapkan. Menurut para ahli yaitu Thomas dan Turner mendefinisikan high order thinking skill merupakan cara berpikir yang lebih tinggi daripada menghafalkan fakta, mengemukakan fakta, atau menerapkan peraturan, rumus, dan prosedur. Secara karakteristik, high order thinking skill ada 3. Yang pertama itu mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua berbasis permasalahan kontekstual dan menarik. Lalu yang ketiga tidak rutin dan mengusung kebaruan. Nah, ini adalah level kognitif dari high order thinking skill yang tadi 3 dari 6 itu pertama menganalisis, yaitu menspesifikasi aspek-aspek atau elemen. Nah, biasanya kata kerja yang digunakan yaitu mengurai, membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji. Nah, selanjutnya mengevaluasi, yaitu mengambil keputusan tentang kualitas suatu informasi. Nah, di sini biasanya kata kerjanya adalah evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menduga, dan memprediksi. Itu adalah kata kerjanya. Kemudian yang terakhir mencipta, yaitu menciptakan ide atau gagasan sendiri oleh siswa. Nah, biasanya kata kerja yang digunakan dalam level ini mengkonstruksi, mendesain, kreasi, mengembangkan, menulis, menggabungkan, dan juga memformulasikan. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pemaparan berikutnya kepada Bang Ardian. Silakan Bang Ardian. Setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana strategi dari pembelajaran HOTS ini. Di sini ada beberapa langkah dalam pembelajaran HOTS, yaitu adalah menganalisa, kemudian ada mengevaluasi, kemudian ada penalaran dan mencipta, kemudian ada pemecahan masalah, kemudian ada berpikir kreatif. Nah, kita akan membahas satu persatu dari strategi pembelajaran HOTS ini. Yang pertama adalah kemampuan menganalisa atau menganalisis. Yang dimaksud dengan kemampuan menganalisis ini adalah kemampuan yang ditandai dengan satu, mencari informasi, kemudian menguraikan informasi tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih rinci, kemudian menggali keterkaitan antar bagian tersebut, kemudian menyajikan jawaban, kemudian mengolah bagian-bagian tersebut dengan cara yang logis berdasar pada pemikiran tertentu. Nah, agar kemampuan menganalisa tersebut dapat diperoleh, maka strategi pembelajaran HOTS dapat dilakukan dengan cara guru memberikan stimulus seperti pertanyaan, kemudian permasalahan, kebijakan, percobaan, dan hasilnya.
Nah, setelah itu guru menanyakan inti ya dari stimulus yang sudah diberikan. Kemudian guru juga dapat menanyakan kriteria untuk melihat masalah tersebut terkait kualitas, kemudian benar atau salahnya atau tidaknya masalah tersebut, serta argumentasi dan kesimpulan yang diberikan. Yang kedua adalah mengevaluasi. Nah, kemampuan mengevaluasi ini terlihat ketika siswa memiliki kemampuan memberikan penilaian, kemudian pertimbangan atas sesuatu. Membandingkan penilaian dengan kriteria yang ditetapkan, kemudian mengevaluasi, di mana mengevaluasinya ini bukan pilihan yang sifatnya itu pribadi atau subjektif, tetapi didasarkan pada penilaian bernalar, yaitu berdasarkan bukti dan logika yang baik. Nah, di dalam kemampuan mengevaluasi ini, strategi pembelajaran HOTS dilakukan, misalnya guru memberikan beberapa bahan dan meminta siswa untuk memberikan penilaian terhadap bahan itu ya, sesuai dengan tujuan dari pembelajarannya. Yang kedua, siswa diminta merumuskan kriteria atau acuan, kemudian siswa dilatih menyimpulkan menggunakan bukti pendukung dari stimulus yang telah diberikan. Setelah itu, yang ketiga, ada penalaran dan mencipta. Kemampuan penalaran, siswa dikatakan telah memiliki kemampuan penalaran dan logika ini apabila mampu, yang pertama adalah deduksi. Nah, deduksi ini kemampuan menarik kesimpulan dari suatu pokok pikiran bersifat umum disertai dengan kasus-kasus tertentu. Yang kedua, induksi, di mana menarik kesimpulan berdasarkan data-data, kemudian kasus-kasus, kemudian contoh-contoh khusus, atau bagian-bagian informasi untuk menarik kesimpulan atau menarik suatu pokok pikiran tertentu. Nah, yang ketiga adalah analogi, di mana analogi ini kemampuan membaca pola dalam data dan bukti lain. Di dalam strategi pembelajaran HOTS pada bidang kemampuan penalaran ini dapat dilakukan misalnya guru meminta siswa untuk menuliskan contoh-contoh sesuai dengan konsep tertentu. Kemudian, guru meminta siswa untuk membuat contoh-contoh sesuatu, lalu membuat generasisasinya. Kemudian, yang berikutnya ada kemampuan mencipta. Nah, kemampuan mencipta ini dapat dilihat ketika peserta didik mampu mengorganisir hal-hal yang tidak sama menyatu dengan cara atau susunan yang baru, atau menyusun ulang hal yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru, atau memberikan alternatif untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu. Nah, kemampuan dalam mencipta ini, strategi pembelajaran HOTS dapat dilakukan misalnya guru bisa memberi tugas kepada siswa untuk memecahkan masalah sehingga siswa mencari serangkaian solusi atas masalah tersebut, kemudian merencanakan serangkaian langkah untuk mencapai tujuan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian dapat mensintesa konsep
yang bersumber dari beberapa sumber belajar. Kemudian ada tentang pemecahan masalah atau problem solving. Nah, pemecahan masalah ini peserta didik dikatakan memiliki kemampuan pemecahan masalah apabila dalam kegiatan pembelajaran mampu mengidentifikasi masalah, kemudian mengidentifikasi ketidakrelevan, kemudian menjelaskan dan mengevaluasi berbagai strategi, kemudian membuat model masalah, kemudian menentukan penyelesaian masalah. Nah, di dalam aspek pemecahan masalah ini, dalam pembelajaran HOTS, strategi yang dilakukan, misalnya guru memberi masalah kepada siswa dan meminta siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan. Nah, kemudian guru juga dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja siswa dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa. Kemudian yang terakhir, yaitu ada berpikir kreatif. Di dalam pembahasan atau aspek mengenai berpikir kreatif ini, peserta didik dikatakan telah memiliki kreativitas atau berpikir kreatif ditandai dengan adanya yaitu curah pendapat ya, atau dapat menyusun ide-ide baru yang kemudian dapat berpikir secara kritis. Kemudian juga dapat menempatkan sesuatu secara bersama-sama dengan cara yang baru, baik konseptual ya, maupun artistik, kemudian mengamati hal-hal lain yang mungkin terlewatkan, membangun sesuatu yang baru, kemudian menggunakan citra yang tidak biasa atau konvensional untuk membuat hal tersebut menjadi sangat menarik. Nah, strategi pembelajaran yang terakhir dalam berpikir kreatif, misalnya siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru dan mereka juga menyajikan kepada guru hasil pekerjaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? IPS 1, IPS 2, IPS 3, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Rizky Rahman, teman-temannya ada yang izin ke kamu untuk tidak bisa mengikuti karena hal-hal lain? Belum ada ya, terima kasih. Pada pertemuan Google Meeting kita hari ini, kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya itu mengenai SEATO dan NATO ya. Coba saya tanya dulu deh, masih ingat nggak materi sebelumnya? Riga ya. Ada kan Riga kan? Ada Pak. Oke, Riga, minggu lalu kita sudah bahas tentang NATO ya. NATO itu apa kan? NATO itu organisasi yang sebenarnya dulu pertama kali bertujuan untuk minggu lalu kita sudah membahas banyak tentang bagaimana peran Amerika dalam membentuk aliansi militernya baik di SEATO dan NATO. Hari ini kita akan berpindah ke blok timur ya, ke blok komunis ya, ke Uni Soviet. Kita akan melihat bagaimana Uni Soviet melalui Pakta Warsawanya, aliansi militernya ternyata tidak secanggih dengan yang bisa dilakukan oleh NATO dan SEATO. Apa sih alasannya? Baik, saya akan mulai dulu ya. Saya akan buka PPT saya dulu. Ini kita akan membahas tentang Pakta Warsawa dan runtuhnya Uni Soviet ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini menganalisis sejarah organisasi regional, terutama Pakta Warsawa.
Tujuannya apa sih pembelajaran kita pada hari ini? Kita akan menjelaskan mengenai organisasi Pakta Warsawa dan juga kebijakan Glasnost dan Perestroika. Yang kedua, kita akan menganalisis peran Pakta Warsawa pada masa Perang Dingin, dan terakhir kita akan menganalisis penyebab tentunya Pakta Warsawa dan Uni Soviet. Tampilkan sebuah video ya, disimak baik-baik. Kalau nanti videonya agak bermasalah, saya akan kirim linknya. Istilah komunisme memang di Indonesia. Kalau dibicarain di Indonesia, mulai dari istri subordinat PKI, poster-poster tentang PKI, dan sebagainya. Sudah kita lihat ya video barusan ya. Ada komentar dari kalian? Ya, siapa tuh? Saya Fatimah, Pak. Silakan Fatimah. Saya mau nanya, seandainya Mikhail Gorbachev ini tidak menerapkan kebijakan Glasnost dan Perestroika, apakah paham komunisme masih akan eksis atau berkembang hingga saat ini? Good ya, bagus pertanyaannya. Apakah ketika Gorbachev tidak menerapkan kebijakan Glasnost dan Perestroika, apakah Uni Soviet akan ada sampai hari ini? Saya lempar dulu ya kepada kalian yang ingin bertanya, yang ingin menjawab ya. Silakan yang bisa menjawab ya, saya kasih kesempatan. Saya pengen jawab, Pak. Silakan Ogi, silakan Gi. Ini Pak, kalau menurut saya kayak enggak Pak. Kenapa Gi? Kenapa enggak? Justru kayaknya malah bakal lebih parah lagi sih Pak, lebih awal lagi. Bagus Fatimah pertanyaannya. Terima kasih Ogi, juga bagus jawaban analisisnya. Lihat presentasi dari kelompok 3 kelas 11 IPS 3, silakan disimak baik-baik. Kalau ada pertanyaan kita akan diskusi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Pakta Warsawa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan ini ya, poinnya kelihatan ya mengenai Pakta Warsawa. Secara sederhananya sih saya ingin mengulang yang dipresentasikan ada kelompok 3, baik IPS 1, IPS 2, dan 3. Poin utama dari Pakta Warsawa adalah respon terhadap pendirian NATO ketika yang namanya Jerman Barat join ke NATO. Sebelum Jerman Barat tidak join ke NATO, mereka biasa-biasa aja. Ya udah nggak apa-apa, NATO bikin. Nanti 7 tahun kemudian atau 6-7 tahun kemudian ketika namanya Jerman Barat masuk, dan di sini Soviet udah mulai ketar-ketir gitu loh. Waduh, Jerman Barat nih udah kena pengaruh yang sangat bisa dibilang lebih condong kepada blok Barat. Padahal di situ kan tidak ada yang namanya intervensi politik ya. Makanya Uni Soviet untuk menjaga yang namanya pengaruhnya dibentuklah tandingannya, itu Pakta Warsawa. Cuma kenapa sih Pakta Warsawa itu bisa yang namanya cepat bubar? Jawabannya ada di video 1 tadi mengenai kebijakan ya dari yang namanya Gorbachev tentang keterbukaan dan rekonstruksi ekonomi. Ini yang menyebabkan negara-negara yang tadinya sudah mulai bergabung dengan Pakta Warsawa, ketika ada reformasi ini justru mereka joinnya ke NATO gitu loh, dengan masa depan yang lebih baik mungkin ya. Itu gambaran mengenai Pakta Warsawa. Silakan kalian yang ingin ditanyakan ya, boleh saya buka sesi tanya jawab lagi. Yang masih bingung silakan ditanyakan. Bapak, saya mau nanya. Saya mau nanya masalah 3. Siapa tadi yang mau nanya? Kansa. Iya, saya mau nanya. Iya, silakan Kansa. Bapak, kan Yugoslavia kan juga komunis, terus dia juga dekat kan sama daerahnya dekat sama si Uni Soviet. Tapi kenapa dia nggak gabung sama Pakta Warsawa? Yugoslavia ya. Silakan, ada yang mau jawab pertanyaan dari Kansa? Saya jawab lagi boleh Pak? Boleh, silakan Ogi. Ini jadi waktu Yugoslavia itu mau gabung Pakta Warsawa, dia diminta sama Stalin buat tunduk sama dia. Ya. Tapi pemimpin Yugoslavia Josip Broz Tito tuh nggak terima digituin. Diancam lah sama Stalin. Dan Tito juga bilang kalau kamu berani ngirim apa gitu intel buat ngebunuh saya di Belgrade,
saya akan kirim satu ke Moskow dan itu bakal lebih cepat. Karena makanya meskipun komunis tapi dia coba buat netral sama dekat sama negara-negara seluruh dunia, jadi netral gitu pokoknya, gabung non-blok sama Indonesia. Ogi sudah bagus sekali, pengetahuannya baik ya. Benar, Yugoslavia lebih politiknya itu lebih kepada netral, dan ketika dengan yang namanya Soviet ingin semua jadi satu komando, dia menolak gitu loh, makanya Yugos tidak join ya dalam Fakta Warsawa. Good, terima kasih Ogi, jawaban sangat lengkap, sangat bagus. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, tadi ada pesan masuk ke saya. Khalif mau coba menjawab ya tadi pertanyaan mengenai intervensi Amerika, sekaligus penutup juga boleh deh mengenai materi kita tentang Uni Soviet dan Amerika, karena minggu depan kita sudah bahas tentang lembaga ekonominya ya. Ini sudah jadi penutup terakhir mengenai lembaga militer Soviet dan juga Amerika. Silakan Khalif, saya kasih kesempatan untuk mengutarakan statementnya. Jadi kalau tadi kan ditanyanya peran intervensi Amerika. Saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah ya, tetap untuk semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat beristirahat. Waalaikumsalam.